Wah, mantap. Waduh, rajanya merpati nih. Ini 5 kali besar daripada yang biasa ya? Iya. Wow. Lihat. Antik banget nih, sumpah deh. Gemesin tau nggak? Ini kayak boneka tau nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akbari Damaster. Gimana nih para Damaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang limpah, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan ke Bogor. Mana nih? Ke mana? Caringin. Nah, di sana nanti saya mau lihat-lihat burung merpati hias, ya kan? Nah, info yang saya dapat di sana juga ada ikan koi juga, ya kan? Menarik juga kan? Nanti saya akan bikin 2 konten. Tapi yang pertama saya akan bikin merpati hiasnya dulu. Nah, merpati hias ini adalah berbagai jenis macam-macam dari negara-negara lain lah, ya kan? Negara Eropa, negara Amerika, pokoknya banyak banget di situ. Oke, sampai ketemu di sana ya kan? Salam jumpa. Jangan lupa ikutin video Akbari Damaster. Jangan lupa ikutin terus. Oke, siap. Oke guys, sekarang saya sudah sampai ya di tempat Jakarta Pigeon Center. Nah, tempatnya di sini di Bogor. Oke, jadi sekarang saya mau parkir dulu nih, nyari tempat yang enak nih, ya kan? Wah, tempatnya luas juga nih ya, tapi posisi letak merpati hiasnya saya nggak tahu di mana nanti. Gimana nih ya, mau ketemu dengan orangnya ya. Kebetulan nih nggak ada orangnya di mana nih. Yuk, saya masuk ke dalam dulu ya. Wah, saya mau ke sana nih ya, lihat-lihat dulu. Wah, ini ada masnya nih. Saya mau kenalan dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Ini burung apaan nih? Ini merpati hias. Merpati hias. Oh ya, sebelumnya minta maaf. Namanya siapa tuh? Nama saya MK Sudra. MK Sudra. Posisi Mas MK di sini sebagai apa? Saya dipercaya buat kelola di Jakarta Pigeon Center. Oh, ini Khusus, termasuk ya? Khusus untuk merpati hias. Khusus merpati hias. Ini jenis apa tadi? Ini Old Dutch Capuchin namanya. Old Dutch Capuchin. Berasal dari mana nih? Dari Belanda. Dari Buset. Oke Mas, ngomong-ngomong merpati hias, di sini kan pusat merpati hias ya kan? Iya. Boleh saya lihat kandangnya, dalamannya? Boleh ya. Oke Mas, di sini ada ikan koi nih, banyak ini. Ini penangkaran juga ya? Iya. Waduh, langsung aja Mas ke merpati hias. Mungkin nanti ikan koinya atau belakangan kita bahas. Oh, siap. Silakan Mas.
Ini kandang pertama. Wah, ini kandangnya. Waduh, mantap pemirsa ya. Lihat tinggal isi dalam kandang. Mas, boleh masuk dulu. Waduh, oke. Wih. Mantap. Ini sumur umur kan saya lihat ya, saya di TV atau di YouTube juga ya kan. Saya lihat langsung ini ya merpati hiasnya. Waduh, Mas. Ini kira-kira semua ada berapa ekor nih, Mas? Kalau total sendiri sih dari kandang 1, 2, 3, dan 4 sekitar 500 ekoran. 500 ekor. Untuk merpati hias ini ada berapa jenis nih? Kalau di sini sih baru ada 8 jenis. 8 jenis. 8 jenis. Di Indonesia sendiri sudah masuk sekitar 150 jenis. 150 Ya, jenis. dari 711 jenis. Ush, nggak bingung itu ya? Ya, enggak. Nggak bingung. Oke. Mas, Mhm. tadi di sini kan ada 8 jenis. Oke, yang pertama dulu nih. Yang jenis pertama dulu yang Mas kenalin gimana? Ya, ini sendiri yang saya pegang. Ini tadi sudah. Ah. Ini Old Dutch Capuchin dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda asli. Oh. Untuk penangkarannya gampang nggak sih? Istilahnya peternakan. Untuk breedingnya, breedingnya ya. sebenarnya relatif mudah. Ah. Tergantung kita bagaimana memperlakukannya sebenarnya. Oh, begitu ya. Karena dari segi perawatan, pemberian makan, kebersihan kandang itu sangat mudah. Siap. Oke Mas, kenalin satu-satu dulu Mas. Kalau yang ini nih Mas, Oke. ini jenisnya apa nih Mas? Ini American Modena. American Modena. American Modena. Iya. Udah pasti dari Amerika ya? Iya, ini yang Oh. dari Amerika. Terus? Ada sekitar 12 pasang. 12 pasang. 12 pasang. Untuk perawatan American Modena ini gampang nggak sih? Gampang. Gampang ya? Relatif gampang, tapi ada hal yang memang harus kita perhatikan. Apa itu? Nah, saya simpan dulu burung ini ya. Boleh. Oke, ini ya pemirsa ya. Jos gantos. Mas, boleh saya pegang nggak Mas? Oh, boleh. Boleh ya? Oh, ini. Waduh, mata. Oh ya Mas, tadi yang mau dibahas tadi kan ada tingkat yang harus Diperhatikan. apa tuh? Diperhatikan. Apa itu yang diperhatikan Mas? Nah, oke. Yang pertama, Hah? karena jenis American Modena ini jenis utility. Utility memiliki body yang cukup besar. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan untuk kelangsungan produksinya. Gitu. Oh gitu. Yang pertama itu di bagian mata. Sebentar. Di bagian matanya itu relatif tertutup. Oh. Gitu. Jadi kita harus potong bagian matanya. Jadi numbuh terus bulunya gitu ya? Sebenarnya tidak numbuh terus karena semakin lama proses molting mabung semakin sering itu bulunya itu bertambah lebat. Bertambah lebat. Jadi kita harus potong biar pasangannya itu bisa lihat gitu. Karena jadi kalau perkawinan bisa sempurna gitu. betul seperti itu gitu. Yang kedua itu di bagian kelawakanya gitu. Di bagian kelawakanya itu harus kita potong. Biar apa? Biar ketika proses perkawinan pembuahannya itu sempurna. Mantap. Oke. Jadi kita harus potong karena ini cukup tebal. Kalau nggak kita potong ini cukup tebal. Udah kayak orang aja ya. Oke Mas, saya pegang ya. Oh silakan. Gimana rasanya megang American Modena? Set. Ini masa ukuran ayam ya. Ayam umur berapa ini? Ayam ras ya. Ayam ras ya ini. Nah untuk American Modena ini ada komunitasnya nggak sih? Sebenarnya kalau di Indonesia itu komunitasnya mencakup beberapa jenis. Beda halnya dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu asosiasinya American Modena ada, gitu. Capuchin ada komunitasnya khusus lah. Ada khusus Iya, ya. kalau kita masih mencakup semua jenis kalau di kita ya. Nah untuk pemasarannya, kalau American Modena ini tergolong cepat nggak sih kalau di Indonesia ini atau di lokalan ini? Di Indonesia saya lihat sangat baik, perkembangannya sangat baik. Terutama peminatnya itu sangat banyak. Sangat banyak juga ya. Iya. Dan harganya juga dibanding dengan jenis burung
merpati hias lain. American Modena paling tinggi harganya. Paling tinggi. Paling Ini tinggi. kisaran berapa kalau paling tinggi? Anaknya itu berkisar dari mulai 3,5 juta sampai 15 juta sepasang. 15 juta sepasang yang udah dewasa ya? Iya, udah dewasa. Oke. Gak apa-apa, udah biasa mas. Wah mantap. Oke mas, boleh yang lain mas? Oke. Ini kan udah ya, kalau gerombolan ini kan jadi saya American Modena ya semuanya. Oke mas, kalau yang ada yang lain? Ya, masih sama jenis utility, tapi ini dari segi body lebih besar dari American Modena. Lebih besar. Ya, Tadi lebih aja saya megang udah besar. Ini Iya, lebih besar. lebih Coba. besar lagi. Nah, ini jenis King Pigeon. King Pigeon. King Pigeon. Jadi rajanya merpati. Rajanya merpati. Rajanya merpati. Nah mas, untuk mengembangkan merpati hias ini udah berapa lama sih di sini? Jakarta Pigeon Center ini masih dibilang baru. Masih. Iya, masih dibilang baru. Jadi sekitar bulan September 2020. Iya. Oke, saya pegang dulu ya. Oh, silakan. Yang paling gede katanya ya, rajanya merpati nih. Ini cara megangnya nggak kayak merpati yang udah biasa pegang ya. Nah, ini beda nih, tuh kan? Karena bodinya besar, jadi susah dipegang. Wah, mantap. Waduh, rajanya merpati nih. Ini 5 kali besar daripada yang biasa ya. Iya. Wah, set. Jos. Ini jantannya ya. Ini impor langsung dari Impor langsung ya. Impor langsung dari Eropa. Untuk Eropanya ini negaranya mana? Dari Belanda. Belanda ya. Dari Belanda dan Hungaria. Hungaria. Ini emang asli dari, maksudnya endemiknya atau emang silang-silangan? Kalau literatur yang saya baca sih memang awalnya dari merpati karang, merpati hutan. Oh, merpati hutan. Ya, dasarnya dari merpati hutan. Terus dari beberapa tahun pemuliaan itu silang menyilang menghasilkan ini. Gitu. Jadi ada apa ya? Ada tangan manusia juga di sini untuk bisa menghasilkan Biar merpati cantik ini. Iya. Jadi ada bantuan juga ya? Iya. Gitu. Genetiknya memang dibantu. Oke. Yang ini sama juga ya? Iya, ini masih sama, Terpegang. ini shocking. Mantap, jos. Bobotnya itu bisa sampai 1 kilo lebih. 1 kilo lebih bobotnya ya. Bobotnya. Umur kalau ini sekitar berapa sih mas kalau misalnya merpati hias kayak gini? Idealnya sih yang perawatannya baik bisa sampai 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Perawatannya baik. Iya, kalau perawatannya baik, makanannya juga baik, itu bisa sampai 9 tahun. Lebih ya. Iya. Oke. Yang lain mas, coba mas. Oke, boleh. Yang mana? Mulai dari ini. Ini. Ini apa mas jenisnya? Ini jenis English Trumpeter. English Trumpeter. Trumpeter. Iya. Berasal dari mana? Dari Inggris. Inggris. Dari Inggris, ya. Ini juga sama. Ini juga harus ada apa ya? Bantuan juga. Bantuan juga. Untuk berkembang biak ya. Pembiakannya kita harus bantu mulai dari topinya. Nah, karena ini kalau semakin lebat itu bisa menutupi matanya juga. Harus sama. dicukur. Harus dipotong juga. Yang kedua ini bulu kakinya. Biasa kalau teman-teman merpati hias itu bilangnya simbarnya. Cutbray. Ya ini juga harus dipotong biar memudahkan proses perkawinannya. Gitu ya. Untuk kemampuan terbang ini sama nggak halnya dengan merpati yang lain? Oh beda. Karena ini diperuntukannya untuk hias, ya memang dia lebih apa ya namanya? Lebih sering di kandang. Lebih sering kan. Iya, Tapi kalau terbang bisa, tapi nggak sehebat dengan merpati yang betul. biasa ya gitu ya. Biasa. Oh. Tidak se Ini jantannya apa betul? ini jantannya. Ini jantannya saya pegang. Oke ya, para Damaster ya. Ini benar-benar kayak mimpi ya saya di sini ya, benar-benar ya. Yang biasa saya lihat
di media sosial sekarang saya lihat langsung merpati hiasnya. Wah, jos Ini lagi kan. mabung. Kenapa? Lagi mabung. Lagi mabung ya. Apa bertelurnya ini gimana sih? Maksudnya apa sama dengan merpati yang lain? Maksudnya gini loh. Dari Dari tarangannya. Oke. Sebenarnya secara alami sama ya? Dia kalau misalkan diumbar dilepas itu ngambil ranting-ranting untuk menyimpan di sarangnya. Tapi karena kita cara breedingnya di kandang terpasang seperti ini, dia kita sediakan gitu. Jadi saya pakai medianya media pasir. Ya. Oh gitu. Ini pakai media pasir. Ini sama juga jenisnya atau yang beda sama? Ini domestic fly. Domestic fly. Ya, dari Amerika, domestiknya Amerika. Domestik Amerika. Seperti Elvis Presley kepalanya. Iya benar. Nah, kita pakai media pasir agar apa? Tujuannya satu, tarangan tetap kering. Yang pertama tarangan tetap kering. Yang kedua, ketika menetas itu kotoran bayi merpati itu nanti akan terserap. Ya. Gampang diambil. Jadi kering terus. Jadi proses bakteri, penyebaran bakteri itu lambat dibanding dengan ranting-ranting yang basah. Biasanya kalau telur bertelur kan merpati biasa kan 2 gitu ya. Kali ini berapa? Ini juga 2. Sama 2. Sama. Ini untuk juga harinya berapa ngetasnya? Proses pengeraman itu selama 17 hari. Oh sama ya? Sama ya. Ini ada lagi German Beauty Homer. German Beauty Homer. Ini kayak merpati pos ya? Ya, ini moyangnya. Iya, Waduh, moyangnya. boleh saya pikir? Boleh. Ini moyangnya pos katanya. Tapi bisa terbang ya? Ya, terbangnya cukup baik, tapi kalau untuk homing, kan kalau pos itu kalau diterbangkan di mana pulang. Nah, kalau ini susah ini kembali. Kabur. Susah Ini kembali bisa ya? kabur ya. Ini hidungnya besar ya saya nih. Ya enggak? Seperti kambing Garut. Kambing Garut bener. Iya. Nah untuk breeding ini Mas gampang nggak sih? Oh, gampang. Gampang ya. Tapi ini harus dengan indukannya. Karena apa? Ketika menetas itu paruhnya besar. Oh. Gitu. Jadi memang ini harus dierami, diasuh sama induknya langsung. Iya, karena kita nanti mau bahas juga ada beberapa burung yang memang harus dibantu. Dibantu mulai dari mengeram sampai mengasuh anaknya itu tidak menggunakan merpati hiasnya, tapi merpati babysitternya. Nanti ada babuannya, ya. Babuan ya? Iya, babuan. Nah untuk harga apa tadi namanya? German Beauty Homer. Harganya gini kira-kira berapa? Harga anakannya itu yang import langsung itu 6 juta, mulai dari 6 juta. Import Satu langsung. pasang. Dewasa? Iya, remaja. Remaja ya? Ini anaknya ada di atas. Oh, remaja harganya 6 juta nih. Ini anaknya ada 4 ekor. Oh, ini anak yang itu tadi? Iya, ini anaknya. Oh, ini anaknya. Nih, jos. Nih pemirsa, kalau yang mau minat dengan merpati hias, ya kan, bisa langsung datang ke sini atau gimana Mas? Iya, boleh. Atau boleh. nanti bisa follow Instagramnya juga ada. Jakarta Pigeon Center. Nah ini kayaknya hampir sama kayak yang ini ya Mas? Ini anak-anak Modena semua. Anakan Modena semua. American Modena. Nah ini ada anakannya nih pemirsa. Jos banget. Tuh kan. Ya kalau biasa kalau dia ini kayak merpati biasa ya. Tapi kalau udah besar perbedaannya dari apa nih? Dari jubahnya kayak Dracula tuh. Iya. Kepalanya. Oke Mas, yang lain Mas, coba Mas. Kalau ini kayak merpati biasa nih. Ya, ini jenis Archangel. Merpati malaikat. Archangel apa Archangel? Archangel. Jadi ini keunikannya itu memiliki warna yang berbeda dengan merpati pada umumnya. Ya, coba kalau kita diperhatikan. Coba. Apa yang bedanya ya? Coba. Ini warnanya bisa menyala. Oh iya. Warnanya itu terang seperti bunglon ya. Iya benar-benar. Saya pegang ya. Oh, boleh. Ini
kisaran harga berapa kalau biasa gitu? Ini anakannya mulai 5 jutaan sepasang. 5 juta sepasang. Jos. Ini kayak ini ya, benar-benar merpati biasa nih. Ini terbangnya baik dia. Bagus ya? Terbangnya baik. Kayak merpati biasa ya? Iya, dari segi strukturnya memang hampir mirip lah. Untuk pengembangannya ini gampang nggak sih? Gampang. Ini Gampang ya? bisa dibilang paling mudah. Paling mudah ya? Mudah. Terus Mas, yang lain Mas, ini kan sama nih ya? Iya, ini sama. Oh ini Mas, ini Mas. Oke. Ini antik banget nih Mas. Ini jenis helmet tumbler. Helmet tumbler. Kenapa dibilang helmet? Itu mirip helm. Helm. Kepalanya itu Iya. sedikit mirip dengan apa namanya? Zorro. Ini dari mana ini asal usulnya? Ini dari Amerika. Amerika juga. Amerika. Oh. Boleh saya pegang ya? Oh, boleh, silakan. Lihat ya. Antik banget nih, sumpah deh. Gemesin tau nggak? Ini kayak boneka tau nggak? Paruhnya pendek banget. Posturnya kecil, Lah. terus berjambul. Nah kalau yang ini kan paruhnya pendek. Kalau untuk kemampuan berternak istilahnya apa namanya Meloloh, itu menghasilkan gimana? peranakannya ya. Nah ini salah satu burung yang memang saya bantu di sini untuk dititipkan ke burung pos. Burung pos Ya. harus dibantu ya. Ya, ini harus dibantu karena apa? Karena ketika menetas dia kurang bukan telaten sebenarnya. Jadi ada aja Kurang maksimal. Kurang maksimal aja hasilnya nanti karena mungkin satu paruhnya pendek, kecil. Jadi dia tidak maksimal memberikan susu pembolo. Gitu. Akhirnya kita bantu dengan merpati pos di sana. Untuk pemasarannya ini cepet nggak ini? Ini termasuk burung pendatang baru di Indonesia. Ini paling cepat. Paling cepat Paling ya? cepat. Anakan usia 2 minggu sudah di booking. Sudah di booking? Iya, udah di booking. Kayaknya Anakannya semua itu. Hah? Itu anakannya semua. Anakannya semua nih. Oke ya. Anakan masih pijik katanya. Sudah di inden, tinggal kirim. Ini kirim kemana? Itu kirim ke Makassar. Ke Makassar. Makassar. Satu pasang atau Satu pasang, iya terpasang ini 7 jutaan semua. Satu pasang 7 juta. Boleh saya lihat apa ringnya ya? Oh silakan, nggak apa-apa ya, silakan. Ini ciri khas dari Pigeon Jakarta Center. Saya pengen tahu nih. Nah, ini pemirsa ya. Jadi ringnya. Jadi kalau suatu waktu nanti saya lihat ada ini, wow berarti dari sini nih. Iya. Iya kan? Mantap.